Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Safa Kamila dari kelas 10 TKP 1 ingin mempresentasikan tentang social distancing. Sebelum itu, simaklah cuplikan video berikut. Menurut CDC atau Center for Disease Control and Prevention, social distancing berarti menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak antar manusia. Pemerintah Amerika Serikat menganjurkan jarak 2 meter dalam penerapan social distancing. Social distancing dianggap dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 karena virus menular antar manusia melalui droplet atau partikel air liur. Ketika penderita mengalami bersin atau batuk. Dikutip cnnindonesia.com, praktik social distancing berhasil diterapkan saat menghadapi pandemi flu Spanyol 1918. Angka kematian dan penularan pun menurun signifikan. Meskipun pada penanganan COVID-19, praktik social distancing secara ilmiah belum dapat dibuktikan keberhasilannya. Meskipun begitu, sejumlah negara yang terjangkit COVID-19 lebih dulu dari Indonesia sudah menerapkan praktik social distancing tersebut. Tiongkok misalnya, sebaran kasus COVID-19 yang begitu masif di negara tersebut membuat masyarakat patuh pada aturan social distancing, khususnya di tempat umum. Foto yang beredar viral memperlihatkan warga mengantri tertib dan menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Bahkan ketika beberapa rumah makan menerapkan one man, one table. Begitu juga suasana saat umat Kristiani di Filipina melakukan ibadah. Untuk menghindari kontak dan interaksi yang dekat, bangku gereja pun dipasangi garis kuning, memastikan jarak antar umat yang beribadah. Social distancing adalah istilah yang diterapkan untuk serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyakit yang menular. Tujuan dari social distancing ini untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang yang membawa infeksi dan orang yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, morbiditas, dan pada akhirnya kematian. Social distancing ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu dapat berupa kesepian, berkurangnya produktivitas, dan hilangnya manfaat lain yang terkait dengan interaksi manusia. Beberapa contoh social distancing adalah penutupan sekolah, penutupan tempat kerja, isolasi dan karantina, pembatalan pertemuan massal seperti acara olahraga, film, atau pertunjukan musik, mematikan atau membatasi angkutan massal, penutupan fasilitas rekreasi yaitu kolam renang, komunitas, klub pemuda, dan lain-lain. Langkah-langkah social distancing diambil untuk membatasi kapan dan di mana orang lain dapat berkumpul untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Langkah-langkah social distancing meliputi membatasi sekelompok besar orang yang datang bersama, menutup bangunan, dan membatalkan acara. Mengapa langkah-langkah social distancing diperlukan? Saat ini, langkah-langkah social distancing disarankan sebagai cara untuk memperlambat penyebaran pandemik influenza. Para ahli kesehatan telah melihat pandemi sebelumnya dan menemukan bahwa selama pandemi 1957-S8 itu penyebaran penyakit ini melalui pertemuan publik seperti konferensi dan festival. Dan selama pandemi ini, tingkat serangan tertinggi terlihat pada anak-anak sekolah karena kontak dekat mereka dalam lingkungan yang ramai. Pakar kesehatan percaya bahwa menghindari kerumunan orang akan menjadi penting dalam memperlambat penyebaran influenza pandemi. Apa tindakan kesehatan masyarakat lainnya untuk membantu membatasi penyebaran penyakit? Tindakan kesehatan masyarakat lain yang digunakan untuk membatasi penyebaran penyakit menular termaksud isolasi dan karantina. Isolasi digunakan ketika seseorang sakit dan memiliki infeksi menular. Orang yang sakit itu dipisahkan dari orang yang tidak sakit. Orang yang terisolasi mungkin dirawat di rumah sakit, lainnya fasilitas kesehatan, dan di rumah mereka sendiri. Di sebagian besar kasus isolasi bersifat sukarela, tetapi federal, negara bagian, dan lokal pejabat kesehatan
memiliki kekuatan untuk meminta isolasi orang sakit untuk melindungi kesehatan masyarakat umum. Apa yang dapat saya lakukan? Meskipun mungkin terlihat sederhana, berlatihlah yang baik kebiasaan kebersihan seperti mencuci tangan. Apabila batuk dan bersin, tutuplah dengan siku dan selalu gunakan masker jika ingin bepergian keluar rumah. Itulah beberapa informasi mengenai social distancing yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.